dengan budaya ewoh pekewoh, maka biasanya yang terjadi adalah saling lempar bola, ego sektoral. Ya, misalnya contoh kasus Eki, saya punya dua alternatif. Kasus Eki kemarin diajukan oleh Polda Jabar ke kejaksaan, lalu dikembalikan oleh kejaksaan dia katakan belum lengkap. Ini ada dua pendapat dari saya. Pertama kali, kejaksaan nggak mau kotor, ego sektoral, ya, nggak mau kotor, dia limpahkan aja dulu di pengadilan, pra-peradilannya diterima atau enggak. Kalau pra-peradilan diterima, berarti amanlah dia, karena kasus ini sudah menjadi perhatian umum, gitu? Sudah masuk di TV semua, itu para pengacara pada tampil semua, itu puluhan, gitu. Ya. Itu ego sektoral. Kejaksaan nggak mau kotor, nggak mau dapat abu, ya, sehingga kalau dihentikan dia aman dan musik kasus. Tapi sebaliknya, kalau kemudian pra-peradilannya dikabulkan, kalau pra-peradilannya ditolak, maka kasus jalan, lalu kejaksaan menjalankan, ya pra-peradilan kalah kok, ada berkas saya jalankan, bolanya dilempar lagi ke pengadilan, iya. Jadi polisi karena panas segera lemparkan bola ini ke kejaksaan. Di kejaksaan lemparkan lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab tentang ini? Itu biasa permainan strategi penanganan kasus di lembaga-lembaga. Kasus saya sama. Kasus Cherry itu sama. Waktu itu dia ditahan, saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Dalam waktu 10 hari langsung dilimpah ini. Iya, langsung dilimpah. Ditahan karena dakwaan, karena dugaan penipuan, dugaan pemalsuan surat dan dugaan keterangan palsu. Ya ditahan polisi karena itu, dibebaskan polisi karena itu, ditahan kejaksaan karena itu, tapi didakwanya nambah pasal penggelapan dan penipuan. Padahal penambahan pasal itu harus melalui P19. Ya ini kembali lagi ego sektoral, lalu limpahkanlah bola panas itu di pengadilan. Itulah yang terjadi di negara kita. Sebenarnya nggak ada keadilan. Yang ada adalah strategi dari lembaga-lembaga dengan ego sektoralnya masing-masing. Kalau itu keadilan dan sebagainya, harusnya penyidikannya dimatangkan dulu. Ya sampai titik terakhir dimatangkan. Misalnya contoh kasus Vina. Saya baca di koran ada satu saksi yang kemudian saat ini katanya dibon oleh polisi, nggak tahu ada di mana. Itu pelanggaran hak asasi itu, karena dia sudah terpidana, tanggung jawab ada di LP, ya bukan di kejaksaan, bukan di polisi. Jadi nggak semudah itu ngebon, apalagi dipindahkan kemana yang menurut keterangan LP nggak tahu, sehingga pengacaranya kebingungan, keluarganya kebingungan. Ini pelanggaran hak asasi. Ya kembali lagi, karena forum komunikasi pemerintah daerah yang dibahas kasus ini, namanya kan masyarakat berhadapan dengan penguasa yang terdiri dari banyak sektoral, bukan penguasa melindungi masyarakat, bukan. Jadi itu proses yang namanya penegakan hukum di Indonesia carut marut, nggak jelas, sehingga di kemudian hari kalau banyak saksi mencabut dan sebagainya, ya itulah yang terjadi. Karena sebenarnya orang dihukum itu sejak di polisi, diperiksa di polisi itu sudah 70% dihukum. Lalu polisi cari kesalahan orang, padahal fungsi kepolisian itu pengayom dan pelindung. Jadi potret empirisnya harus pada posisi netral. Ya nggak ada kasus titipan, nggak ada kasus atensi. Yang ada adalah memotret sebuah peristiwa hukum. Nah, ini yang perlu dipahami, masyarakat harus paham. Ya nanti akan saya kupas lagi tentang proses-proses penegakan hukum di Indonesia. Lalu demikian juga di pengadilan. Kalau ketemu hakim yang berani, ya sudah selesai, putus itu, pra-peradilan kabulkan. Tapi belum tentu hakim itu ada yang berani semua. Apalagi tergantung dari ketua pengadilan. Ya kalau walaupun di pengadilan itu namanya ketua, artinya tidak bisa mengintervensi hakim yang memeriksa kasus, tetapi tetap budaya kita
meminta bahwa kita menghormati pimpinan. Nah, ini kalau sudah begini kita bercampur karena penegakan hukum dengan budaya. Ya, inilah semestinya yang disebut dengan hukum-hukum lain dalam pluralisme hukum. Ya, nanti saya akan coba kembangkan lagi dalam pembahasan itu sampai ujung-ujungnya pada sebuah penegakan hukum yang progresif, yang memperhatikan semua hukum yang berlaku di masyarakat.